Cek, tes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama di tempat kita masing-masing, bersekutu untuk kita menghadap Tuhan, kita beribadah, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Mari kita menenangkan hati kita dan kita masuk dalam saat teduh. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan dari umat kudus-Mu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, baik atas tubuh jasmani kami maupun atas iman kami yang sudah Tuhan tetapkan ketika Tuhan memilih kami dan memanggil kami dari sejak kekekalan. Kami bersyukur meskipun kami sakit ataupun kami sehat, tubuh jasmani kami tetap ada dan kami masih boleh datang untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena hari demi hari Tuhan memberkati kami dengan makanan rohani yang berlimpah. Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kiranya Tuhan
menyelidiki setiap kami, menengok hati setiap kami Tuhan, apakah kami masih hidup seturut dengan firman-Mu, dan Tuhan menyempurnakan iman kami hari lepas hari, waktu demi waktu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kita yang kedua, Aku Sedang Berjalan. Kita akan naikkan pujian ini 2 kali. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab bertanggapan. Pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus, pasal 1 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian. Liturgis akan membaca ayat yang genap dari ayat yang keempat. Lalu nanti Bapak Ibu, saudara sekalian di tempat masing-masing membaca pertanggapan, membacakan ayat yang ganjil. Demikian seterusnya dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 4 hingga 9. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Kita akan lanjutkan, kita akan naikkan pujian kita yang ketiga, Bukakan Mataku Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini ketiga baitnya. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan,
untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kita. Ada beberapa warta yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah acara asik, yaitu apa, siapa, dan kapan ya. Acara ini merupakan acara pendalaman firman untuk anak-anak yang ditayangkan secara online melalui channel YouTube dan Facebook dari GRI Kertajaya dan GRI Citra Raya. Ditayangkannya pada setiap hari Sabtu pukul 17.00. Jadi setiap hari Sabtu pukul 17.00. Acara ini sudah ditayangkan sejak 8 Agustus yang lalu. Kemudian yang kedua ada PA khusus, yaitu sebutan-sebutan Yesus dalam Alkitab. Untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di GRI Citra Raya ini ya, hari Kamis. Itu adalah pokok anggur. Jadi sebutan-sebutan Yesus dalam Alkitab untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 nanti adalah pokok anggur. Jadi kemudian hari Jumat tanggal 16 Oktober adalah Gembala yang Agung atau Gembala Agung yang akan dilayani oleh Vikaris Imelda Ginting. Semuanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel YouTube dan Facebook GRI Kertajaya. Demikian dua pengumuman itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan 3 pokok doa. Yang pertama kita mengucap untuk Global Convention yang boleh berlangsung pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua nanti kita akan berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Tiongkok. Yang ketiga kita akan berdoa untuk keamanan dan kestabilan negara ini. Kiranya Tuhan memberikan bijaksana bagi pemerintah dalam menangani kisruh Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita ini bersama-sama. Mari yang pertama kita menaikkan doa kita, yaitu kita mengucap syukur untuk Global Convention yang sudah berlangsung minggu yang lalu. Kita berdoa bersama-sama membuka suara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Global Convention yang sudah berlangsung pada minggu yang lalu. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya peserta yang segitu ribuan banyak, yang puluhan ribu banyaknya yang mengakses dari berbagai tempat di seluruh dunia, kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat rohani, dan bukan hanya apa yang mereka dengar, tetapi kiranya seperti lagu yang kami naikkan, Tuhan kami sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan untuk membukakan mulut kami, untuk kami memberitakan Injil kepada siapapun dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan kepada kami. Kami berdoa untuk para pembicara, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, Tuhan pakai mereka terus di dalam ladang pelayanan juga. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan, kiranya Tuhan teguhkan pelayanan dan Tuhan kuatkan dan Tuhan terus pimpin di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Tiongkok. Kita berdoa buka suara. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk
para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih dan yang Tuhan sudah tetapkan dan yang Tuhan tempatkan di Tiongkok. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, Tuhan memberikan kekuatan, karena kami tahu Tuhan tidak mudah menjadi pelayan Tuhan di negara komunis ini, tidak mudah menjadi melakukan firman Tuhan, menjalankan kehidupan berjemaat bergereja di negara yang menentang Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka segala hikmat sehingga firman Tuhan tetap boleh diberitakan, persekutuan tetap boleh berjalan, ibadat tetap boleh berjalan, dan semuanya Tuhan bekerja di dalam semuanya itu. Bahkan Tuhan campur tangan sehingga pemerintah-pemerintah, aparat-aparat pemerintah yang selama ini menentang, Tuhan boleh pakai mereka untuk mereka, Tuhan boleh lunakkan hati mereka untuk mereka boleh juga bahkan mendengarkan berita Injil ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk keamanan dan kestabilan bagi negara ini. Ya, Tuhan berikan bijaksana bagi pemerintah dalam mengatasi gejolak undang-undang Cipta Kerja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kestabilan dan keamanan di negara Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang ada, kiranya Tuhan yang memimpin mereka, yang beri mereka juga hikmat sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan itu sungguh-sungguh tujuannya diambil adalah untuk kebaikan seluruh warga negara ini. Kami berdoa kiranya kisruh yang ada dalam beberapa waktu ini di berbagai tempat Tuhan, penolakan terhadap undang-undang yang baru, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masyarakat ini. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada melalui berbagai media Tuhan, untuk kami boleh memberitakan hal yang benar dan kami tidak termakan oleh hoax Tuhan. Kami berdoa kiranya untuk seluruh masyarakat Indonesia juga, supaya mereka juga dibukakan, tidak mudah sekali dihasut oleh berita-berita yang tidak benar, tetapi juga boleh menyuarakan sesuatu yang memang sesuatu yang mereka perjuangkan jika pemerintah melakukan kebijakan yang keliru. Kami berdoa kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kami semuanya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu yang keempat. Kita harus membawa berita. Lagu-lagu yang akan kita naikkan, yang tadi kita naikkan juga yang akan kita naikkan ini, semuanya mengajak kita untuk kita menjadi pemberita Injil, menjadi pembawa kabar baik kepada siapapun yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Mari kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berdoa. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan bagita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ketiga, kita harus membawa berita, Allah itu
kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Keempat, kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih ragu terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Vikaris Bara. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman, dan kami memohon Tuhan menguduskan dan menolong kami lagi, memberikan kepada kami iman dan memberikan kepada kami buah yang sesuai dengan iman kami. Kami serahkan waktu ke depan. Kiranya Engkau menolong kami dan Engkau memimpin hamba Tuhan membagikan firman. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami sekali lagi. Biarlah kepercayaan kami memberikan buktinya dan boleh menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka kitab Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-26. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat ke-26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, bila seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku."
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di bagian terakhir dari pasal kedua ini, Yakobus menunjukkan ada kekeliruan orang yang mengandalkan pengakuan dan kata-kata saja, seolah-olah itu yang menyelamatkan hidup mereka. Jadi hanya pengakuan dan kata-kata saja. Nah, keadaan pikiran mereka dan kebiasaan mereka padahal tidak sesuai dengan hal itu. Jadi mereka hanya mengandalkan perkataan saja. Nah, karena itu Yakobus di sini mau menunjukkan betapa rusaknya pikiran semacam itu, dan karena itu dia mau menyatakan apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, waktu kita membaca bagian ini Yakobus, kita bisa nanti menjadi bingung karena di bagian lain Rasul Paulus itu mengatakan di dalam misalnya surat Roma dan surat Galatia bahwa secara langsung itu seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi Yakobus dengan Paulus kelihatannya bertentangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita percaya seluruh Alkitab ditulis, diinspirasikan oleh Roh Kudus dan oleh para penulisnya mereka tidak ada kekeliruan satupun. Jadi kita tidak bisa membaca bagian Alkitab yang satu lalu mempertentangkan dengan bagian Alkitab yang lain. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, tetapi Rasul Paulus dalam surat-surat dia di dalam Roma, di Galatia, gitu, juga di Efesus dia juga mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan perbuatan. Jadi kelihatannya jangan-jangan sini Rasul Paulus dengan Yakobus apakah bertentangan? Nah, Bapak Ibu, kita waktu membaca Alkitab sekali lagi cara pikir kita bukanlah cara pikir mempertentangkan penulis yang satu dan penulis yang lain. Karena dua-dua ini dipimpin menulis firman Tuhan oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu tidak mungkin yang satu itu bertentangan karena Tuhannya sama. Jadi kita tidak boleh nanti akhirnya kita membaca Yakobus kita membuang Rasul Paulus atau membaca Rasul Paulus membuang Yakobus. Tidak bisa demikian. Karena ini adalah kedua-duanya ada keselarasan bagian firman yang satu dengan bagian firman yang lain. Nah, jadi waktu kita ada kesalahpahaman dari surat-surat Paulus, kita akan melihat kita tidak bisa menyelaraskan dengan Yakobus. Nah, kalau kita jatuh kepada pandangan seperti yang dikatakan oleh Yakobus, jadi ada orang-orang yang sifatnya yang di dalam satu istilah disebut antinomian, anti hukum. Jadi mereka menganggap kalau saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Saya tidak perlu melakukan kewajiban hukum apa-apa lagi. Kan saya sudah diselamatkan. Kan ada orang bilang kan saya diselamatkan percaya oleh iman. Kalau itu perbuatan kan gak akan menyelamatkan saya. Jadi bukan perbuatan yang menyelamatkan saya, bukankah iman yang menyelamatkan saya. Asal saya percaya. Jadi dengan demikian ada orang-orang yang akhirnya bersifat ya sudah enggak apa-apa, saya percaya Tuhan Yesus, saya berbuat dosa, toh nanti saya juga diampuni, toh saya juga sudah percaya. Nah, tetapi
kita akan melihat bahwa ketika Rasul Paulus berkata bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya Rasul Paulus pernah mengatakan hal itu dengan sangat jelas ya, waktu dia di dalam kitab Roma ya pasal 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita harus lihat bahwa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini berbeda dengan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Jadi dia sedang berbicara tentang perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang disebut oleh Yakobus. Jadi dia bukan bicara tentang iman yang berbeda, dia berbicara tentang perbuatan yang berbeda. Nah, kita harus bisa bedakan, Paulus berbicara tentang perbuatan yang berbeda. Imannya sama. Nah, yang dimaksudkan Paulus adalah perbuatan untuk melakukan hukum Musa sebelum manusia menerima iman karena Injil. Jadi Paulus mau mengatakan kalau kamu melakukan hukum Musa, kamu melakukan perbuatan itu tidak akan menyelamatkan kamu. Iman itu pemberian anugerah Tuhan. Dan itu tidak akan menyelamatkan kamu kalau kamu melakukan perbuatan hukum Taurat. Nah, Paulus berhadapan dengan orang yang menilai diri mereka begitu hebat dalam perbuatan sehingga mereka menolak Injil. Bapak Ibu, sampai sekarang pun di dalam dunia kita menemukan ada banyak orang yang susah untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena mereka merasa perbuatan mereka baik. Karena mereka merasa ya kalau orang yang beragama cukup baik, saya sudah melakukan semua kewajiban agama saya dengan baik. Maka saya tidak memerlukan Yesus Kristus. Paulus mengatakan diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan, melakukan perbuatan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau kita baca di dalam bagian yang lain itu cuma menyatakan justru kita berdosa. Kita sudah bahas dalam bagian yang sebelumnya dulu ya. Yaitu bahwa hukum Taurat itu seperti satu untayan. Begitu kita melanggar yang satu, misalnya satu kalung mutiara yang ada lubangnya itu satu-satu. Kamu cuma melanggar satu-satu putus dan jatuh, seluruhnya jatuh berantakan. Dan seluruh manusia di muka bumi tidak ada satupun yang tidak melanggar. Tidak ada satupun yang sempurna. Satu begitu dilanggar seluruhnya jatuh berantakan. Berarti Rasul Paulus mau mengatakan kamu tidak akan bisa melakukan itu dengan sempurna. Sehingga waktu kamu melakukan hukum Taurat itu kamu tidak mungkin menyelamatkan dirimu sendiri. Nah, kita harus melihat bahwa yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu berbeda dengan Yakobus. Yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah orang yang membanggakan diri karena sudah melakukan hukum Taurat. Mereka merasa saya nggak butuh Injil, saya nggak butuh Yesus Kristus. Sekali lagi, banyak orang yang merasa saya tidak butuh Yesus Kristus. Saya tidak butuh karena saya sudah melakukan kewajiban saya dan dengan demikian saya sudah melakukan apa yang terbaik. Bagi saya nggak butuh Injil, saya nggak butuh kayu salib, saya nggak butuh apa-apa. Saya melakukan dengan diri saya sendiri. Tetapi waktu Yakobus berbicara tentang perbuatan, dia berbicara tentang perbuatan karena untuk menaati Injil sebagai buah. Jadi Paulus bicara akarnya, Yakobus bicara buahnya. Paulus bicara yang membuat kamu hidup itu adalah iman di dalam keselamatan dalam Kristus. Tetapi Yakobus berbicara tentang hasil dan buah yang pantas. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus dan Yakobus itu sama-sama menekankan iman kepada Injil. Bedanya Paulus menekankan akarnya, kamu diselamatkan itu bukan karena perbuatanmu. Tapi Yakobus menekankan setelah itu imanmu itu ada buahnya. Jadi yang satu bicara sebelum, yang satu bicara sesudah. Paulus dan Yakobus menekankan iman kepada Injil karena hanya satu-satunya dapat menyelamatkan kita itu adalah Injil. Yang dapat membenarkan kita itu hanya Injil, bukan perbuatan kita. Tapi Paulus menekankan dengan mengatakan tidak cukup kamu melakukan segala ajaran hukum Taurat. Ini dibandingkan iman ini tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kamu melanggar semua. Begitu melanggar satu kamu melanggar semua. Jangan membunuh, jangan berzina. Kamu berzina tapi tidak membunuh. Kamu melanggar semuanya. Kamu bersaksi dusta, kamu tidak membunuh, kamu tidak berzina, kamu melanggar semua. Karena menjadi tidak sempurna. Seluruh hukum itu satu rangkaian. Tidak bisa kamu pesan satu. Saya kalau mau mungkin
ilustrasi yang agak kurang sempurna ya. Tapi begini, orang kalau misalnya beli alat elektronik, dia beli dia beli laptop. Pak, saya mau beli, sekarang sih bisa ya, tapi anggaplah zaman dulu ya. Saya mau beli layarnya saja, bisa. Dia beli satu kesatuan, sekarang sih bisa ya dilepas-lepas. Tapi waktu pertama kali muncul, nggak ada orang beli keyboard saja atau beli ini belakangan baru kemudian dipisah-pisah. Zaman dulu orang beli satu, begitu dia beli satu, dia beli seluruhnya. Begitu dia cuma memiliki satu, itu sudah hancur semua. Jadi tidak bisa cuma melakukan satu, tidak melakukan yang lain, lalu dia merasa sempurna. Paulus bilang kamu melanggar, kamu tidak bisa karena perbuatanmu. Kamu kemudian menyatakan bahwa kamu diselamatkan karena perbuatanmu. Tidak mungkin perbuatan hukum Taurat menyelamatkan kamu. Kamu butuh Yesus Kristus yang darahnya mati di atas kayu salib menggantikan kamu, baru kamu bisa selamat. Karena itu iman tanpa perbuatan. Nah, ini bertentangan dengan pembenaran oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, berarti kamu gak memerlukan Yesus Kristus. Kalau begitu Tuhan Yesus gak perlu turun ke dalam dunia, gak perlu mati di atas kayu salib. Hukum Taurat sudah cukup. Perjanjian lama saja, gak perlu ada perjanjian baru, selesai. Tapi Paulus mengatakan tidak bisa. Justru perjanjian baru itu melengkapi apa yang tidak ada dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama gak sanggup melakukannya. Iman di dalam Kristus, kalau tidak punya itu gak ada gunanya semuanya itu. Nah, Yakobus menekankan iman yang sama. Tapi dia menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan yang dihasilkan oleh iman itu. Jadi mereka berbicara tentang perbuatan yang berbeda. Yang satu adalah berbuat hukum Taurat. Tapi Yakobus bicara berbuat karena iman, itu beda. Yang satu berbuat karena melakukan hukum Taurat. Yang kedua, Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang perbuatan yang berbeda, tapi dia juga bicara tentang manfaat dari perbuatan baik yang berbeda dengan yang dibicarakan oleh Yakobus. Manfaatnya berbeda. Paulus berbicara dengan orang-orang yang mengandalkan kebaikan perbuatan mereka di hadapan Allah. Sehingga dia mau mengatakan bahwa perbuatan itu gak ada artinya. Mengandalkan perbuatan baik, terus di hadapan Tuhan kamu pikir Tuhan bisa menerima itu? Tidak bisa. Tuhan kita itu Tuhan yang suci. Begitu perbuatan kita tercampur dengan perbuatan jahat, sudah pernah ada. Lalu kita persembahkan kepada Tuhan, nggak bisa. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi ada orang yang berpikir, saya sudah pernah berbuat baik ini, berbuat baik itu. Bagaimana dengan dosamu? Seumur hidup pernah nggak berbuat? Ya pernah. Terus Tuhan mau nggak menerima keduanya campuran di hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, sehingga perbuatan kita sebaik apapun itu tercemar karena ada perbuatan kita yang, dan kita sama-sama di hadapan Tuhan orang-orang yang sudah berdosa, itu kita sudah tercemar semua, tidak mungkin kita ada artinya. Tapi Yakobus lain. Yakobus menghadapi orang-orang yang membesar-besarkan iman, tetapi tidak mau perbuatannya dijadikan bukti. Mereka membesar-besarkan iman. Mereka mengandalkan pengakuan iman saja. Seolah-olah itu cukup untuk membenarkan mereka. Jadi Yakobus di sini menegaskan pentingnya perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tidak bisa ya. Ini kan kalau kita tahu 10 hukum Allah, 10 perintah Allah itu kan ada di 2 loh batu kan. Ada di 2 loh batu. Yang bagian pertama itu bicara soal iman kita kan kepada Allah kan. Hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Yang bagian kedua itu mengasihi sesama, itu kelihatannya berbicara soal perbuatan. Iya kan? Dan dua-duanya ini ada iman kepada Tuhan dan perbuatan. Nah, kita nggak bisa dua-duanya kemudian kita adu, kita hancurkan pilih yang satu. Tidak bisa membenturkan yang satu dengan yang lain. Jadi demikian pula Taurat, Perjanjian Lama, Injil, Perjanjian Baru itu nggak boleh diadu kemudian dihancurkan berkeping-keping. Tidak bisa. Orang yang membesar-besarkan Injil, lalu setelah, pokoknya saya cuma pengen baca Perjanjian Baru, saya nggak mau baca Perjanjian Lama. Ada orang Kristen kayak begitu. Ada orang Kristen dia, pokoknya saya mau baca bagian yang gampang, Perjanjian Lama saya nggak urus lagi. Nggak bisa, Alkitab dikasih kita satu paket lengkap. Ada hukum Taurat, ada Injil. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan hukum Taurat, lalu kita bilang kita nggak perlu Injil. Dan juga sebaliknya kita nggak bisa, saya butuh Injil aja, saya nggak peduli lagi dengan hukum Taurat, saya nggak mau melakukan. Tidak bisa. Sama-sama keliru. Nah, karena itu ada pertanggungjawaban melalui pekerjaan, melalui apa yang kita perbuat.
harus ada iman kepada Kristus dan perbuatan yang hasil dari iman. Jadi ada efek yang berbeda. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian juga pembenaran yang dibicarakan oleh Rasul Paulus itu beda dengan pembenaran yang dibicarakan oleh Yakobus. Yang satu, Rasul Paulus bicara tentang pribadi kita dibenarkan di hadapan Allah kalau kita percaya menerima Yesus Kristus. Sedangkan Yakobus bicara tentang iman kita dibenarkan di hadapan manusia. Beda ya. Paulus bicara tentang pribadi kita dibenarkan di hadapan Allah. Yakobus bicara tentang iman kita dibenarkan di hadapan manusia. Jadi Yakobus tadi mengatakan ya, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu dari perbuatanmu. Jadi Yakobus mau mengatakan, biarlah imanmu itu dibenarkan di hadapan mata orang yang melihat engkau dari perbuatanmu. Yang satu, pribadimu dibenarkan di hadapan Allah, satu, imanmu dibenarkan di hadapan manusia. Jadi Paulus berbicara tentang pembenaran di mata Allah, di hadapan Tuhan loh. Yang percaya kepada Yesus dan murni berdasarkan kalau sudah ditebus. Bapak Ibu, kita semua orang berdosa, tidak mungkin kita benar kecuali dibenarkan sama Tuhan. Dan dibenarkan tuh melalui iman waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita melakukan perbuatan, tidak. Jadi kalau mau dibenarkan di hadapan Allah, kita harus terima jalan keluar yang Allah sediakan sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kalau tidak, kita gak mau menerima Yesus Kristus, gak ada gunanya dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Gak perlu, perbuatan saja. Cukup. Semua agama juga mengajarkan itu. Gak perlu Yesus Kristus lagi, selesai. Tapi kenapa Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia? Itu menyatakan bahwa manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan. Manusia membutuhkan Yesus Kristus. Jadi ada penebusan. Jadi pribadi kita dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Tapi iman kita dibenarkan di hadapan manusia melalui perbuatan. Jadi dengan demikian kita lihat Rasul Yakobus itu sungguh-sungguh sebetulnya Yakobus menekankan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan di tempat lain mengenai imannya, dia mengatakan bahwa iman, Rasul Paulus ya di bagian lainnya, mengatakan bahwa iman itu adalah iman yang disertai oleh usaha dan iman yang bekerja dalam kasih. Jadi yang mengatakan iman dengan perbuatan itu bukan cuma Yakobus. Paulus juga mengatakan, di mana? Misalnya Galatia 5 ayat 6, ini surat Rasul Paulus yang mengatakan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi Paulus mengatakan iman juga harus ada kasih. Jadi sebab dalam Yesus Kristus bersunat tidak ada artinya. Hanya iman yang bekerja melalui kasih. Jadi Paulus juga menekankan iman harus ada kasih. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Surat Paulus yang lain. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus bilang iman juga ada pekerjaan loh. Usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Titus 3 ayat 8 ini jelas sekali. Perkataan ini benar. Dan aku mau, ini Rasul Paulus yang tulis sekarang. Supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Jadi Paulus mengatakan orang yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Nah itulah yang baik yang berguna bagi manusia dan banyak lagi tempat-tempat lain. Jadi Rasul Paulus tidak bertentangan dengan Yakobus. Dia mengatakan iman itu harus ada pekerjaan iman. Harus berusaha melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu kalau kita lihat ya ini yang sangat-sangat kentara sekali. Efesus pasal kedua. Efesus pasal kedua ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Paulus mengatakan ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan kamu sombong mengatakan oleh perbuatan saya diselamatkan. Tidak, itu karena iman. Kan kelihatannya karena iman saja tanpa perbuatan, betul ya. Tapi ayat 10 dikatakan Efesus 2,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada pekerjaan baik setelah beriman. Sama sekali gak bertentangan dengan Yakobus. Tidak Bapak Ibu. Jadi Paulus dan Yakobus tidak bertentangan. Jadi iman kita ditaruh karena kita beriman. Itu juga imannya pemberian dari Tuhan ya. Kita bisa beriman, gak mungkin kita beriman. Tuhan taruh melalui Roh Kudus dalam hati kita waktu kita dengar firman, kita beriman. Lalu kemudian karena iman itu kita dibenarkan. Kita yang tadinya dari orang berdosa, kita dibenarkan. Lalu tetapi sesudah itu ada perbuatan baik yang menyempurnakan pembenaran kita itu sampai dengan hari terakhir. Beriman itu awal, tapi ada perbuatan baik yang menyempurnakan pembenaran kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan perbuatan juga. Nah setelah kita jelas bagian ini, sekarang kita lihat apa yang secara khusus diajarkan oleh Yakobus. Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada manfaat dan tidak dapat menyelamatkan. Jadi iman yang tanpa perbuatan itu enggak ada manfaat dan tidak menyelamatkan. Jadi iman yang tidak menyelamatkan itu enggak berguna. Iman yang tidak menyelamatkan itu tidak berguna. Orang mengaku saja, itu bisa memang menguntungkan sih. Orang mengaku kan bisa kelihatan baik ya. Dia percaya dan seterusnya. Tapi apa untungnya dia mengakui tapi dia kehilangan nyawanya? Nggak ada gunanya kan? Selain dia punya iman yang menyelamatkan dia. Ya kan Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengatakan kamu memiliki seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu untuk apa? Itu Tuhan Yesus waktu itu sedang mengatakan ada orang kaya yang mengumpulkan berbagai macam harta. Lalu dia bilang tidurlah, tenanglah, nikmatilah segala sesuatunya. Jiwaku puas. Kamu nikmati hartamu dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang kalau malam ini nyawamu diambil apa gunanya? Dia gak memiliki apapun. Dia gak memiliki iman. Sehingga perbuatannya pun juga demikian. Yaitu dia tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Dia mengandalkan hartanya. Jadi gak ada perbuatan yang mengandalkan Tuhan. Gak ada, dia mengandalkan hartanya. Maka segala sesuatu itu harus diperhitungkan sebagai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Itu lewat yang kita lihat ini bisa memajukan iman kita atau tidak. Yang menguntungkan atau tidak menguntungkan itu bukan berdasarkan saya dapat uang, kenyamanan atau apa-apa atau tidak. Tidak. Yang dianggap menguntungkan atau tidak itu adalah apakah itu memajukan iman saya atau tidak. Bapak Ibu kalau kita dapat kekayaan dan harta, tetapi itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu gak menguntungkan. Itu gak menguntungkan. Ya kalau kita dapat kenyamanan tapi itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu tidak menguntungkan. Tetapi kalau kita mendapatkan kesulitan tapi itu memajukan iman kita, itu menguntungkan. Nah, Bapak Ibu banyak orang Kristen terbalik. Yang menguntungkan adalah yang dia pikir tanda kutip berkat Tuhan ya. Dia dipimpin, dia sukses, dia kaya dan sebagainya. Tapi imannya hancur-hancuran dia gak peduli. Dia gak peduli. Yang penting saya diberkati, saya kaya, lancar, gak ada sakit penyakit, semua lancar. Bagi saya itu menguntungkan. Tapi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan yang mungkin merugikan kita tapi memajukan iman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena itu Yakobus di sini mau mengatakan nggak ada gunanya. Itu tidak menguntungkan kamu sama sekali. Kalau yang kamu kejar adalah sesuatu yang nggak ada hubungan dengan memajukan imanmu. Kita harus memperhitungkan iman kita. Jangan sampai apa yang kita rasa menguntungkan itu tidak membuat berguna. Tidak menyelamatkan. Malah nanti membinasakan kita. Lalu berikutnya. Orang yang berkata dia memiliki iman. Dan dia betul-betul memiliki iman. Itu dua hal yang berbeda. Dia berkata dia memiliki iman dan dia betul-betul memiliki iman. Itu dua hal yang berbeda. Sama seperti orang bilang, saya bisa terbang. Dan saya benar-benar bisa terbang. Itu dua hal yang berbeda. Saya kan pernah cerita ya, ada satu orang yang, ini cerita yang sudah pernah tapi saya ulangi lagi ya. Ada orang yang ketakutan. Sampai sekarang ya banyak sih orang Kristen ketakutan
ketakutannya malam-malam dia pengen pergi ke toilet, ini di daerah pedesaan yang agak jauh, lalu toiletnya ada di ujung di tengah sana, dia harus keluar malam-malam melewati. Waktu dia pengen keluar malam-malam, kelihatannya seorang perempuan gitu ya. Dia takut karena dia sendirian. Lalu waktu dia pergi ke sana, tapi dia udah kebelet. Dia bagaimana cara? Dia berangkat, dia pergi ke sana, lalu dia buru-buru masuk ke toilet itu yang di tengah-tengah itu. Setelah dia buang air besar, dia selesai itu, beres-beres bersih. Dia keluar dan tengah gelap, dia lari secepat-cepatnya dan bilang, enggak takut. Padahal takut. Itu perbedaan loh. Orang yang mengatakan dari mulutnya dia tidak takut, dengan yang betul-betul tidak takut itu dua hal yang berbeda. Orang yang mengatakan dia punya iman dari mulutnya sama dia betul-betul beriman itu dua hal yang berbeda. Maka Yakobus mau mengatakan di dalam bagian ini, dugaan atau pengakuan tanpa perbuatan itu bukan iman. Saya menduga saya punya iman. Mengakui bahwa saya punya iman. Saya berpendapat saya punya iman. Tapi saya nggak ada perbuatan, itu bukan iman. Jadi orang bisa saja membual gitu, menyombongkan sesuatu yang dia nggak punya. Dia sombong, menyombongkan sesuatu yang dia nggak punya gitu. Bukan milik dia. Bapak Ibu kan kadang-kadang kita ketemu begini kan, ada orang yang sombong banget gitu. Oh tetangga saya gini loh, orang terkenal gini-gini, dia bangga. Dia bukan tetangganya gitu loh. Tetangga saya loh, misalnya pejabat atau presiden siapa, ini tetangga saya loh, tetangga saya. Dia bangga banget. Dia bukan pejabat ya, dia bukan presiden, tapi dibangganya begitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang menyombongkan sesuatu yang dia tidak punyai. Itu semata-mata karena dia ada di situ. Karena dia dekat situ. Ya sama lah kayak kita selfie-selfie sama artis, sama orang terkenal. Kan kayaknya kita jadi ikut terkenal sama dia. Padahal kita bukan dia gitu. Orang menyombong-nyombongkan iman, padahal dia gak beriman. Nah maka di sini Yakobus kemudian mengatakan kasih adalah berkaitan dengan perbuatan. Maka iman juga berkaitan dengan perbuatan. Sebagaimana kasih berkaitan dengan perbuatan, iman juga. Gak bisa kasih sendirian. Dua-duanya bergabung, iman dengan kasih itu tidak terpisah. Kasih ada hubungan dengan perbuatan, iman juga. Nah kalau gak ada perbuatan, satu pun dari hal-hal ini gak ada gunanya. Baik yang namanya kita bilang kita punya iman atau kasih, itu gak ada gunanya. Dan mengujinya adalah melalui perbuatan. Menilainya seseorang beriman atau tidak, itu melalui perbuatan. Karena ada buah yang semestinya. Nah Yakobus di sini sebetulnya sudah pernah menyinggung ya, bukan cuma di bagian ini, di bagian sebelumnya. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama ya, ayat 26-27, dia sudah singgung sebetulnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya beriman gitu ya, tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri. Sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi dia sudah bicara tentang bukti perbuatan itu tentang yatim piatu dan janda. Tapi di sini lebih luas lagi karena di sini dia berbicara tentang mereka yang betul-betul membutuhkan, mereka yang betul-betul kekurangan. Orang yang saudara seiman yang kita lihat sendiri yang ada di depan mata kita, yang waktu kita kelihatan orang itu tidak punya pakaian dan kemudian dia kekurangan makanan sehari-hari, kemudian ada orang ngomong selamat jalan, kenakan kain panas, makan sampai kenyang. Jadi dia tahu makanya dia bisa ngomong ini, tapi tidak memberikan apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Nah apa gunanya? Gak ada gunanya hal itu. Nah apa gunanya bagi orang yang miskin semacam ini kalau kamu cuma ngomong aja, gak ada gunanya. Jadi waktu kamu ke hadapan Tuhan kamu bisa ngomong, oh saya sudah mengasihi dia loh. Oh ya dengan apa? Dengan perbuatan, kan saya ngomong makan sampai kenyang, pakai baju yang panas gitu. Dengan kata-kata saya bukan dengan perbuatan. Kan saya mengucapkan kata-kata yang baik, gak ada gunanya. Jadi dia mengaku-ngaku kasih, tapi dia tidak tahan uji karena dia tidak ada belas kasihan. Jadi ini adalah kematian. Jadi ada yang mengatakan bagian pertama yang Yakobus mau mengatakan ini adalah jadi 3D. Death,
demon dynamic. Iman itu ada, ya kalau mau ini, iman yang mati, iman setan, dan iman yang dinamis. That demon dynamic. Nah, bagian pertama ini sedang berbicara tentang iman yang mati. Iman yang mati dan pengakuan iman itu tidak akan membuat kita betul-betul beriman. Dan tidak meneguhkan kita di hadapan Tuhan tanpa ada perbuatan yang saleh dan ketaatan. Orang mengaku beriman tapi dia tidak ada ketaatan sama sekali. Iman itu tidak ada perbuatannya, maka iman itu mati, dead. Jadi ada orang yang sangat mengandalkan pengakuan iman dan menyangka itu akan menyelamatkan dia. Jadi itu prinsip yang paling gampang dan paling gak perlu effort, gak perlu gak perlu korban, tinggal ngomong kan gampang. Sama seperti para politikus kita, kalau dia mau janji kampanye kan paling gampang. Ya kan? Nggak perlu ada bukti, setelah itu dia ngomong aja untuk menarik orang gitu. Ya. Atau dia membuat bukti palsu sementara, setelah itu dia tidak. Itu seperti umpan setelah ikannya kekail, ikannya itu waktu kita memberi umpan kepada seseorang, ya, umpan kepada ikan, kita bukan sedang kasih makan ikan, kita sedang kasih makan kita melalui kasih dia makan sedikit. Kadang-kadang ada orang dengan cara seperti itu kan, dia kasih sedikit untuk mendapatkan orang itu. Nah, maka dia mengatakan kami percaya pada pokok iman Kristen, itu omong kosong luar biasa. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu adalah kematian. Mati, dia tidak punya kesalehan sejati. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang, kalau kita lihat tubuh yang mati kita langsung tahu. Tubuh yang gak punya jiwa, gak punya indera, gak ada tindakan. Kita langsung tahu waktu kita lihat tubuh mati. Nah kalau manusia aja bisa tahu, Tuhan lebih tahu lagi. Tuhan tahu iman yang mati yang mana, iman yang tidak ada perbuatan. Lalu Yakobus menyuruh kita untuk membandingkan iman yang membanggakan diri tanpa perbuatan dengan iman yang terbukti oleh perbuatan. Jadi dia lihat keduanya dan uji, dibandingkan. Iman yang bangga tanpa perbuatan dan iman yang terbukti. Nah biasa iman yang terbukti tidak suka membanggakan diri. Biasanya iman yang terbukti tidak suka membanggakan diri. Mereka mengerjakannya diam-diam, bahkan kadang-kadang gak sadar. Itu iman yang sejati. Ingat perkataan Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku lapar, kamu beri aku makan, aku telanjang, kamu beri aku pakaian, aku dalam penjara, kami kunjungi. Ingat gak orang-orang itu kemudian tanya, Tuhan kapan kami melihat engkau lapar, engkau telanjang, engkau dalam penjara. Mereka gak sadar bahkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu kerjakan bagi orang yang paling kecil itu kamu lakukan juga bagiku. Tapi ada juga bagian lain orang bilang, Tuhan bukankah kami mengusir setan demi namamu, ini demi namamu, nyala aku gak pernah kenal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini aneh sekali ya di dalam penilaian Tuhan ya. Orang yang membanggakan diri malah Tuhan gak anggap. Yang cuma dengan perkataan. Sebaliknya mereka yang berbuat, mereka gak menyadari waktu mereka melakukan hal itu. Itu dua hal yang berbeda. Nah maka Yakobus kemudian di sini, ini bisa jadi ayat yang aneh ya, ayat ke-18. Ayat 18 ini Yakobus mengatakan ada orang ngomong begini, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Mungkin ada orang berkata. Jadi setelah itu ada orang yang membalikkan. Orang tuh munafik. Jadi dia balas Yakobus, bisa jadi dia ngomong gini, kamu punya iman, aku punya perbuatan. Kan Yakobus sedang tegur kamu yang gak punya perbuatan. Dia balikin sekarang. Dia balikin kamu yang punya iman, aku punya perbuatan. Jadi Yakobus mengatakan ada orang yang munafik, yang congkak. Dia bilang gini, engkau buat pengakuan, engkau bilang kau punya iman, aku gak membual. Tapi aku membiarkan perbuatanku bicara. Seolah-olah dia punya perbuatan. Oke, berikan bukti engkau punya iman. Menurut pengakuanmu, tanpa perbuatan kalau engkau bisa. Ya, jadi ada orang setelah dikasih tahu begini, enggak, aku enggak menyombongkan diri, aku tidak menyombongkan diri dengan mengatakan aku punya perbuatan, aku punya iman. Jadi ini adalah orang-orang yang dikasih tahu kemudian membantah, dibalikin. Maka
firman Tuhan mengajarkan kepada kita menilai diri kita sendiri, kita juga bisa menilai orang lain. Dan bukti ini yang akan Tuhan Yesus nanti pada akhir zaman dia akan menilai berdasarkan perbuatan. Wahyu pasal 20 ayat 12. Ya, orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu, dibukalah semua kitab, dibukalah dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis pada kitab-kitab itu. Dan waktu itu semua orang yang membual, yang menyombongkan diri atas hal yang tidak dapat mereka buktikan sebagai iman mereka. Ternyata mereka gak punya kesalehan, mereka gak punya belas kasihan sama sekali. Waktu itu akan terbukti. Tuhan akan menilai seseorang berdasarkan perbuatannya. Meskipun manusia juga menilai seseorang berdasarkan perbuatannya. Nah, lalu Yakobus mengajarkan kita tentang memandang iman yang didasarkan pada kata-kata dan pengetahuan, itu adalah imannya setan. Ayat 19. Jadi kalau tadi iman tuh mati, death. Sekarang kedua demonic faith. Death faith, demonic faith. Iman yang mati, yang tanpa perbuatan. Sekarang iman dengan kata-kata, dengan pengakuan iman atau creed, itu adalah iman setan. Ayat ke-19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi dia mau mengatakan ada contoh iman di sini. Itu adalah contoh iman dari setan. Bapak Ibu, dibandingkan dengan kita ya, setan tuh jauh lebih menguasai Alkitab. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan kita, setan jauh lebih menguasai Alkitab. Dia sudah ribuan tahun ada. Ayat mana yang dia nggak tahu? Dia bisa mencobai Tuhan Yesus pakai ayat Alkitab. Dia menguasai, dia tahu. Setan bahkan lebih hebat daripada orang ateis. Kenapa orang ateis nggak percaya Tuhan? Setan percaya loh kepada Tuhan. Ya. Dan dia percaya cuma ada satu Allah saja. Itu bertentangan dengan para penyembah berhala yang menyembah banyak berhala. Setan percaya cuma ada satu Allah saja. Jadi sejauh ini semua yang dipercaya setan itu benar loh. Tuhan ada dan Tuhan itu esa. Dia percaya. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Baik. Setan juga percaya demikian. Dan mereka gemetar. Jadi kamu kalau bersandar menilai baik dirimu berdasarkan kepercayaanmu saja. Kamu percaya Tuhan dan cuma satu. Itu menjadikan engkau malang sekali. Ada yang mengatakannya, Yakobus kan tulis surat ini kan kepada orang Yahudi. Dan dia tahu sekali yang paling penting di antara orang Yahudi itu namanya Shema. Atau dengarlah. Di mana Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan seterusnya ya. Jadi Yakobus tahu betul orang Yahudi yang kepadanya dia tuliskan surat ini. Tahu Shema Israel yaitu Tuhan itu esa. Mereka tahu dan mereka hafal dan mereka mengakui iman itu. Yaitu Tuhan itu esa. Tapi sekarang Yakobus sindir. Kamu kalau cuma percaya Tuhan itu Allah dan Tuhan itu esa, bagus. Tapi kalau cuma itu saja tanpa perbuatan, setan juga sama. Setan juga percaya hal itu. Setan percaya dan mereka gemetar. Jadi kamu gak bisa puas diri cuma kamu punya pengakuan iman, punya pokok iman. Jadi iman yang dimiliki setan itu cuma iman yang membangkitkan rasa takut. Dan sebentar lagi kamu bakal gemetar seperti setan juga. Bapak Ibu, gemetar di hadapan Tuhan itu umumnya baik. Umumnya baik gemetar di hadapan Tuhan. Tapi kalau gemetar bukan karena iman, ya, gemetar karena ketakutan, bukan karena rasa hormat. Gemetar karena benci kepada Tuhan, melawan Tuhan. Itu gemetar macam apa?
Jadi setan percaya dan dia gemetar. Dia tidak beriman sebetulnya. Dia beriman tapi dia tidak beriman. Dia tahu tapi dia tidak beriman. Nggak ada gunanya. Kecuali dia menyerahkan dirinya. Menerima berita Injil, mengasihi Tuhan, melayani dia, itu baru beriman. Bapak Ibu, itu pernah betul-betul ada kejadian. Ada orang bukan percaya, dia tahu di satu sekolah sedang ada kebutuhan guru agama Kristen. Lalu dia melamar untuk jadi guru agama Kristen. Dia bukan orang percaya. Lalu waktu itu sama satu guru yang lain tanya, kamu kan bukan orang Kristen, kenapa kamu mau mengajar agama Kristen? Terus orang ini jawab, uji saya. Tanya pertanyaan yang susah dari Alkitab, saya bisa jawab. Itu sama dengan yang dikatakan Yakobus di sini. Mereka cuma punya perkataan, mereka nggak punya perbuatan. Kalau betul-betul kamu beriman, kamu mengajarkan sesuatu, harusnya yang kamu yakini. Kamu mengajarkan sesuatu yang kamu sendiri tidak kamu yakini, bagaimana kamu bisa mengajarnya? Kalau saya jadi penguji, saya akan tanya, oke, kalau gitu kenapa kamu gak percaya pada Yesus Kristus? Kamu berani mengajar agama Kristen, tapi kamu gak percaya. Untuk apa? Untuk cari penghasilan, untuk cari uang kan? Kamu melamar demi pekerjaan itu. Nah, tidak bisa demikian, itu adalah iman setan. Dia tahu, dia percaya, tapi dia gemetar. Dan semua ini tidak dilakukan dan tidak mungkin dilakukan oleh setan. Maka itu sama saja artinya dia tidak punya iman. Jadi orang yang menyombongkan iman tanpa perbuatan itu adalah orang yang sangat bodoh. Ayat 20. Ayat 20 mengatakan, hai manusia yang bebal. Ini kalimat yang gak enak ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi manusia bebal itu ada yang membandingkan seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 22. Kalau engkau berkata kepada saudaramu kafir, jahil. Ya, jadi kalimat yang mengatakan kalimat itu, ini adalah kalimat yang tidak boleh sebetulnya diucapkan. Tetapi dalam hal ini Yakobus pakai. Karena ada rasa yang dia punya perasaan yang sangat-sangat tidak suka kepada orang yang tidak punya perbuatan baik tapi menyombongkan iman mereka. Ini mengatakan mereka itu sama saya, mereka itu bodoh, mereka bebal. Iman tanpa perbuatan mati. Mereka gak punya bagian dalam hidup yang kekal. Hai orang-orang yang bebal, manusia yang bebal. Maukah kamu mengakui sekarang iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Setelah itu kemudian Yakobus kasih 2 contoh. Abraham, Rahab. Abraham dan Rahab, 2 orang yang beriman. Bapak Ibu, ini kontras jauh sekali. Yang satu Abraham laki-laki, yang satu Rahab perempuan. Yang satu Abraham bapak orang beriman, Rahab itu pelacur orang berdosa. Yang satu Abraham itu orang Israel, Rahab itu kafir. Yang satu Abraham nanti kita baca disebut sahabat Allah. Sedangkan Rahab itu berasal dari golongan musuhnya Allah. Orang-orang di Yeriko, orang-orang di tanah Kanaan. Jadi contoh pertama dia mengatakan iman Abraham, bapak orang beriman. Dia contoh orang yang dibenarkan karena perbuatan. Nah, orang Yahudi itu memberikan penghormatan secara khusus. Bukankah Abraham bapak kita? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, Bapak Ibu, tapi di sisi lainnya Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal keempat, percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di Roma pasal 4, Paulus bilang Abraham percaya Tuhan perhitungkan sebagai perbuatan. Di sini Yakobus bilang Abraham berbuat maka dia dibenarkan. Nah, tapi kalau kita baca Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, kita akan menemukan Abraham waktu disebutkan di situ dalam kitab Ibrani pasal 11. Abraham percaya, ya, Abraham
percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak dari orang mati. Itulah sebabnya kenapa dia berani mempersembahkan Ishak. Kenapa Abraham berani melakukan perbuatannya? Karena dia beriman. Jadi iman karena Abraham, dia mempersembahkan Ishak, dia rela. Walaupun dikatakan bahwa keturunan itu harus berasal dari Ishak. Kalau Ishak mati, keturunan dia yang sebanyak bintang di langit dari mana? Tetapi Abraham pikir Allah berkuasa membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Maka seolah-olah kalau dia kasih pun dia tahu, dia beriman. Maka karena itu dia akan juga akan menerima lagi Ishak kalaupun Ishak mati. Nah Bapak Ibu, tadi kalau kita baca Ibrani juga demikian. Rahab juga termasuk dalam tokoh iman. Wah ini menarik sekali ya. Ibrani pasal 11 ayat 31. Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang durhaka. Karena ia menyambut pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu, jadi Abraham disebut tokoh iman. Pelacur itu juga disebut tokoh iman. Nah sekarang Abraham. Abraham berbuat demikian menunjukkan dia beriman. Dan Rahab juga punya iman. Seperti yang dibicarakan Yakobus. Jadi iman ini tidak berbeda dengan iman yang menyelamatkan. Iman berbuat. Dari Abraham berbuat tampak betul-betul dia percaya. Nah kalau kita baca Kejadian 22, 16 dan 17 ya. 16 ya. Tuhan sendiri ngomong, karena engkau telah berbuat demikian. Dia mau membunuh anaknya. Mempersembahkan sebagai korban. Seperti yang Tuhan perintahkan. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan memberkati dia. Jadi iman Abraham adalah iman yang bekerja dengan perbuatannya. Sampai imannya sempurna. Jadi dengan demikian Abraham percaya kepada Allah. Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Kalau hari ini misalnya kita bilang ya. Kamu percaya gak pesawat bisa terbang? Percaya. Kamu percaya gak pesawat itu bisa bawa kamu terbang dari sini pergi ke kota lain? Percaya. Oke. Terus sekarang disuruh. Kamu mau gak naik pesawat itu supaya pesawat itu antar kamu? Oh enggak. Kenapa? Saya takut. Dia bukan percaya, dia takut. Beda kan percaya dengan takut kan? Kalau dia percaya, ya sudah dia mempercayakan. Dia gak takut. Dia naik pesawat itu, pesawatnya ngantar dia. Ada perbuatannya. Tapi kalau dia bilang dia percaya, tapi dia gak mau naik, itu sama aja dia gak percaya. Dia gak percaya. Maka dengan demikian Yakobus tadi mengatakan Abraham disebut sebagai sahabat Allah ayat 23. Jadi iman yang menghasilkan perbuatan itu membuat Abraham begitu dikasihi oleh Tuhan sendiri. Tuhan meninggikan dia sampai Tuhan begitu berkenan. Tuhan begitu istimewa. Memperhitungkan dia sebagai sahabatnya. Jadi dengan demikian manusia dibenarkan, dianggap sahabat oleh Tuhan karena perbuatan dia. Karena perbuatan dia. Bukan hanya dia ngaku karena iman. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita kan di zaman sekarang ini ada istilah PHP kan. Pemberi harapan palsu. Orang yang cuma ngomong doang, tapi gak ada buktinya sama sekali. Beda dengan orang selalu menepati janjinya, selalu melakukan apa yang dia katakan. Itu kan sama aja dengan iman dan perbuatan kan. Orang yang cuma ngomong, tapi dia gak pernah melakukan, itu PHP, pemberi harapan palsu. Jadi bukan semata-mata karena dia punya pendapat atau pengakuan, percaya tapi dia gak ada ketaatan, tidak. Tapi dia imannya itu betul-betul menggerakkan dia, sehingga dia ada perbuatan yang baik. Nah maka Yakobus memberikan contoh tentang Abraham di sini. Maka orang yang pengen memperoleh berkat seperti yang diperoleh Abraham, itu harus meniru imannya. Kalau orang cuma ngaku saya keturunannya Abraham, ya, tapi saya tidak percaya, tidak melakukan apa yang seperti yang dia lakukan, nggak ada gunanya. Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus kan ribut sama orang Yahudi kan. Orang Yahudi bilang kami keturunan Abraham. Tuhan Yesus bilang kalau betul kamu keturunan Abraham, kamu melakukan perbuatan-perbuatan Abraham. Tapi kamu justru malah pengen membunuh aku. Abraham tuh kalau ketemu aku dia bersuka cita.
Lalu Tuhan Yesus ngomong kalimat yang keras sekali, iblislah bapak kamu, bukan Abraham. Yang sama, mereka cuma mengaku mereka beriman seperti iblis. Mengaku percaya kepada Tuhan tapi gemetar, mereka tidak melakukan perbuatan. Orang Yahudi beriman, mengaku keturunan Abraham, tapi tidak melakukan perbuatan Abraham. Itu sama saja tidak. Tuhan Yesus menilai kamu keturunan iblis. Iblis bapakmu, bukan Abraham. Jadi perbuatan itu membuktikan iman. Nah ini bagian yang ketiga ya. Kalau tadi death, iman mati. Demon, itu iman yang cuma pengakuan saja. Dan dynamic, ini iman yang ada tindakan. Iman yang cuma pengakuan. Nah Bapak Ibu sebentar ya. Ini sebentar kita bakal diuji loh. Karena selesai kita merenungkan firman ini kan ada pengakuan iman rasuli, betul kan? Kita akan mengucapkan 12 butir pengakuan itu kan, setiap minggu kan. Itu di mulut, tapi apakah ada perbuatannya? Itu diuji loh. Nggak ada dari antara kita yang lolos dari ujian itu. Nah perbuatan itu membuktikan iman yang sejati. Nah perbuatan apa? Kalau mau dapat berkat dari Abraham, meniru imannya. Tapi perbuatan membuktikan iman dia. Nah perbuatan Abraham itu perbuatan menyangkal diri. Perbuatan menyangkal diri. Bapak Ibu, Abraham mempersembahkan anak yang tunggal. Itu bukan yang menyenangkan daging kita loh. Setiap kita punya ujian yang berbeda. Dan ada waktunya Tuhan menguji kita untuk melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan tapi yang Tuhan inginkan. Itu membuktikan iman. Kalau enggak, kita sedang menghayal, kita bilang kita punya iman. Ada perbuatan bahkan yang harus mengorbankan diri. Nah perbuatan dari bukti iman tuh biasa ada korban. Biasa, enggak segampang itu ngomong saya percaya gampang. Tapi kalau kamu percaya Yesus Kristus, kamu dibuang sama keluargamu, masih mau percaya enggak? Kamu di hadapan orang mengaku Yesus Kristus terus kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal, mau enggak kamu mengakui? Nah itu baru nanti ada bukti. Setiap orang tuh ada ujiannya. Bapak Ibu dengan saya ujiannya beda-beda. Tetapi Tuhan akan uji kalau betul iman ada korbannya. Nah, Abraham kita tahu ya. Tuhan kan ngomong, karena engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Abraham tidak bunuh Ishak loh Bapak Ibu. Tidak. Waktu dia pengen bunuh kan Tuhan cegah. Tuhan itu bukan menerima korban manusia sebagaimana para penyembah berhala pada zaman itu. Mengorbankan manusia kepada dewa-dewanya. Abraham kan bisa pikir gila Tuhan kayak begitu ya. Tapi Abraham taat. Dan dia tahu dia beriman kepada dia, tahu Tuhan bisa membangkitkan lagi. Walaupun dia tidak membunuh, tidak mengorbankan betul-betul, tapi Abraham dianggap sudah. Imannya dianggap sudah berbuat, sekalipun dia belum mempersembahkan. Bapak Ibu ada orang-orang yang berimannya itu sudah menyatakan perbuatannya. Walaupun dia nggak sempat berbuat. Contoh ya, orang yang mati penjahat di samping Tuhan Yesus. 2 kali. Dia menyatakan iman tapi nggak ada perbuatan. Tuhan selamatkan. Tapi itu sudah dianggap berbuat. Kenapa? Pertama dia sama-sama menghujat Tuhan Yesus sama-sama itu. Alkitab catat. Tapi waktu dalam Injil Lukas dia berubah. Dia mengatakan pada penjahat, kamu nggak takut ya? Sementara kita dihakimi bersama-sama. Kita sudah selayaknya karena kita berdosa. Dia tegur. Yang pertama, temennya yang terus mengolok-olok. Setelah dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, mungkin Bapa ampunilah mereka. Dia tahu, dia sudah pernah dengar. Iman muncul karena pendengaran akan firman. Lalu setelah itu dia berubah. Dia gak sempat berbuat, dia cuma tegur. Ya teguran itu perbuatan, tapi dia gak sempat berbuat. Dia gak sempat memperbaiki kelakuannya lagi, udah gak ada waktu, udah disalib. Tapi kalimat berikutnya yang dia katakan adalah, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi walaupun dia gak sempat berbuat, Tuhan anggap sebagai kebenaran. Abraham walaupun tidak sampai membunuh, Tuhan menerima. Seolah-olah itu sudah dipersembahkan dengan tuntas.
Bapak Ibu, Tuhan kita itu seperti itu. Tindakan iman itu membuat iman jadi sempurna. Dan kebenaran iman itu menjadikan iman itu bertindak. Tindakan iman itu menjadikan iman itu sempurna. Nah, iman yang bertindak semacam ini menjadikan Abraham sahabatnya Allah. Jadi ada orang yang kalau kita sebut sebagai sahabat ya. Sahabat itu orang yang rela berkorban. Iya kan? Kalau ada orang nyebut kita sebagai sahabat kita, tapi dia morotin kita, dan dia lebih sering ingin mendapatkan keuntungan dari kita, kita bisa ngomong orang itu bukan sahabat kita. Orang itu memanfaatkan kita. Itu yang betul. Tapi Abraham disebut sahabat Allah karena dia mau berkorban. Saya yakin bukan cuma Abraham sih. Janda yang miskin, yang cuma punya 1 peser itu loh. Di antara semua orang kaya bisa kasih begitu banyak. Itu uang dia sepanjang hari dia hidup, setelah itu dia gak tahu lagi dari mana. Dia kasih 1. Dan Tuhan Yesus lihat, oh itu pasti itu sahabatnya Tuhan. Orang yang mau berkorban, itu sahabatnya. Karena jiwanya sama. Kenapa? Karena Tuhan kita juga Tuhan yang mau berkorban. Bapa di dalam surga adalah Bapa yang berkorban menyerahkan anaknya. Anak adalah anak yang berkorban, dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Maka kalau kita jadi orang percaya, mengaku kita percaya tapi gak ada bukti kita berkorban, menyerahkan apa yang terbaik dari kita untuk Tuhan, ya kita juga gak bisa disebut beriman sih ya. Gak bisa. Maka Bapak Ibu, iman itu tidak segampang yang kita pikir. Gak segampang itu. Iman yang sejati itu ada bukti perbuatan, kadang-kadang perbuatan yang berkorban kepada Tuhan. Ada satu kehendak dalam hatinya, dia mau menyenangkan Tuhan. Jujur ya Bapak Ibu ya, kita semua kan lebih senang menyenangkan diri sendiri. Saya mau beriman kepada Tuhan kalau saya kaya, kalau saya sehat, kalau saya ini. Tapi kalau Tuhan mau kamu beriman dan sakitmu tidak sembuh, mau gak? Tuhan mau kamu beriman dan kamu tidak akan jadi kaya, mau gak? Kamu tetap beriman. Tuhan mau kamu beriman dan kamu ada banyak kesulitan. Mau gak kamu beriman? Nah, waktu itu akan terbukti. Ya Tuhan saya mau, karena saya tahu Engkau berkenan atas hal itu. Nah itu. Wah Ibu, dia bersuka cita dalam dia. Lalu yang kedua, Rahab. Bukankah Rahab pelacur itu dibenarkan oleh perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang itu. Nah jadi contoh yang pertama Abraham itu adalah contoh orang yang dikenal karena iman sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah Rahab yang dikenal karena dosanya. Ini jelas sekali ngomong Rahab tuh pelacur. Orang ada yang ngomong seolah-olah dia itu penjaga penginapan. Tidak, dia tuh pelacur, betul-betul pelacur. Orang yang hina, yang derajatnya jauh lebih rendah. Orang yang paling iman, paling kuat seperti Abraham, dan yang paling hina itu dua-dua gak boleh gak ada perbuatan. Abraham yang paling beriman harus ada perbuatan, Rahab yang paling hina juga harus ada perbuatan. Jadi dengan demikian Rahab yang wataknya dikenal tidak baik bisa diselamatkan karena imannya yang dinyatakan melalui perbuatan. Rahab tuh pelacur loh. Itu bukan sesuatu yang baik. Tapi karena iman dia menghasilkan perbuatan demikian dia diselamatkan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab contoh orang begini itu ada. Zakeus itu pemungut cukai. Dan dia dibenarkan karena perbuatan dia. Dia mengembalikan apa yang dia rampas itu ya. Dia menyatakan imannya dengan perbuatannya. Dia dibenarkan. Orang kusta mau pergi menghadap imam. Ya dia dibenarkan. Ada lagi orang yang 4 orang teman dengan 1 orang lumpuh. Dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia bongkar atap, dia turunkan. Ada perbuatan, Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus gak bilang perbuatanmu menyelamatkan engkau loh. Tapi imannya dinyatakan oleh perbuatan, dia turun, dia percaya. Bapak Ibu, iman yang tidak menyelamatkan orang paling baik sekalipun kalau tidak ada perbuatan. Iman
Kalau nggak ada. Nah, Rahab percaya laporan, Rahab dengar tentang Allah Israel, tapi membuktikan bahwa iman dia tulus, dia menyembunyikan orang-orang itu, lalu suruh mereka lolos pergi lewat jalan lain meskipun itu bisa membahayakan dia loh. Jadi pengintai itu disembunyikan, setelah itu prajurit datang, prajurit suruh pergi cari ke situ, mereka suruh lari ke tempat lain. Dia selamatkan, tapi kalau ketahuan itu bahaya loh. Maka kita lihat iman itu bisa merubah orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, seberdosa apapun kita, kalau kita beriman, Tuhan rubah. Kita punya masa lalu jelek seperti apa, sejahat apa, Tuhan bisa rubah. Rahab itu disebut sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nama dia disebut di Injil Matius. Ya, Rahab, ini perempuan yang disebut namanya. Jadi di dalam silsilahnya Tuhan Yesus, Rahab. Kalau tanya Tuhan Yesus nenek moyangnya siapa? Salah satu pelacur. Itu enak gak sih? Tuhan pakai loh orang semacam ini. Jadi ada penghargaan Tuhan yang Tuhan berikan bahkan kepada orang yang paling jahat sekalipun. Dia waktu dia beriman. Nah, ketika dosa-dosa besar dia diampuni, Rahab kemudian menginginkan kemuliaan Allah bagi umat Tuhan lebih daripada keluarga dan negerinya sendiri. Oke lah keluarganya dia pengen, tapi lebih daripada Yeriko, lebih daripada itu. Dia gak peduli hukuman Tuhan, tapi dia tahu dia sudah diselamatkan. Dia tidak mau ikut lagi. Jadi dia berubah. Dia walaupun dia tetap disebut Rahab si pelacur. Alkitab gak hilangkan loh kalimat itu. Tetap sebut Rahab si pelacur. Tapi Tuhan menjadikan dia sebagai nenek moyang Tuhan Yesus. Waduh. Saya sih gak tahu ya kalau satu saat Tuhan nyebut kita ya. Ini si penipu. Yakub kan si penipu ya. Zakeus mungkin si pemungut cukai. Itu kan mungkin sesuatu yang gak enak. Disebut ada gelarnya yang kurang baik. Tapi Tuhan terima. Lucu kan? Nah Tuhan memakai hal semacam itu. Maka Yakobus menarik kesimpulan sekarang setelah bagian itu. Ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Tubuh kalau tidak bergerak itu bangkai. Ada hamba Tuhan dan juga kami juga mengalami ya Bapak Ibu. Kalau waktu kita ke pemakaman, ya disemayamkan di Adijasa atau di mana gitu, kita lihat kan kadang ada jemaat itu pengalaman yang tidak menyenangkan sebetulnya. Melihat anggota keluarga kita sendiri, istri kita sendiri atau siapa terbaring di dalam peti. Dan kadang-kadang mereka yang terbaring dalam peti itu ya didandani dengan baik sekali. Tampilannya baik. Tapi mati. Tampilannya sangat baik. Tapi mati. Demikian juga Yakobus mau mengatakan kamu gak ada gunanya, kamu punya tampilan baik. Tapi mati. Kamu tidak hidup. Nah, tapi kita harus hati-hati sekarang ya. Dua hal Bapak Ibu. Pekerjaan yang paling baik tanpa iman adalah mati. Tidak punya akar, tidak punya pegangan. Pekerjaan paling baik tanpa iman adalah mati. Tidak punya akar, tidak punya pegangan. Pohon, kalau dia kelihatan ada buah tapi akarnya tidak menempel ke dalam tanah, mati. Pohon itu. Ada buah kan kelihatan ada perbuatan. Oh saya gak perlu punya Yesus Kristus, saya gak perlu berakar. Hati-hati Bapak, itu mati. Tetapi sebaliknya, pengakuan iman yang paling meyakinkan, tapi kalau dia gak ada perbuatan, dia mati. Jadi itu tidak ada akarnya sama sekali. Karena tidak ada akar, tidak nempel ke dalam, dia gak mungkin menghasilkan buah. Dia cuma pohon saja. Demikian. Jadi gak bisa salah satu dari yang lain. Harus ada iman kepada Yesus Kristus. Baru perbuatan. Enggak, saya berbuat aja. Saya gak perlu iman. Tidak. Yakobus mengatakan diselamatkan karena iman. Bukan karena perbuatan.
Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kita diselamatkan karena iman saja, tapi iman itu tidak saja. Kalau bahasa Inggris, we are saved by faith alone, but that faith is not alone. Kita diselamatkan karena iman saja, tapi iman itu tidak sendirian. Ada perbuatannya, ada paketnya. Satu paket dengan perbuatannya. Maka ada kasih karunia Allah diberikan, tapi ada kasih karunia Allah yang muncul dalam perbuatan dan muncul dalam hal ini kepada kepedulian kepada orang-orang, belas kasihan dan seterusnya yang muncul. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bisa terjebak ke dalam pengakuan tanpa perbuatan. Dan Yakobus mengingatkan kami. Tapi sebaliknya Rasul Paulus juga mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan bukan karena hasil usaha kami, tapi anugerah Tuhan yang mengaruniakan kami iman. Tapi iman yang sejati pasti akan menghasilkan perbuatan yang berkenan. Tuhan tolonglah kami. Kami memohon Engkau memimpin dan menolong kami, menjadikan kami seperti Abraham. Kami boleh memperoleh upah itu yang memajukan iman kami. Meskipun harus berkorban. Seperti Rahab, kami lebih mementingkan umat Tuhan. Lebih mementingkan pekerjaan Tuhan dibandingkan yang lain-lain. Dengarkan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri menyatakan pengakuan. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini adalah minggu yang kedua ya, minggu yang kedua. Dan Bapak Ibu kalau memberikan persembahan untuk minggu yang kedua, kantong biru adalah untuk sekolah teologi ya. Sekolah teologi, kita akan mendukung GRI Pusat untuk sekolah teologi. Kita ada sekolah teologi kita di GRI Pusat. Di bawah GRI yaitu STTRI. Kita akan mendukung pekerjaan Tuhan untuk teologi. Bapak Ibu dapat memberikan di kantong biru dengan scan QR code yang kantong biru. Tapi kalau Bapak Ibu ingin juga memberikan persembahan untuk GRI Kertajaya, dapat QR code yang sebelah kiri itu ada tulisan kantong merah. Dan kalau Bapak Ibu ingin transfer persembahan, dapat di rekening yang tercantum itu, tapi berikan kode kantong merah atau kantong biru, gitu ya. Jadi yang ingin scan saja tanpa perlu memberikan kode itu bisa tuliskan di dapat scan saja, lalu kantong merah itu akan untuk pekerjaan di GRI Kertajaya, tetapi untuk kantong biru adalah untuk sekolah teologi. Sedangkan bagi kita yang ingin memberikan persembahan melalui transfer itu di yang merah itu Bapak Ibu dapat berikan kode kantong merah atau kantong biru. Nah, mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan dan kita akan menyanyi lagu nomor 4 dan persembahan dijalankan. Kita harus membawa berita.
pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih ragu terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, kami serahkan persembahan kami pada Tuhan, kiranya Tuhan menerimanya dan Tuhan berkenan memakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan diri kami mohon Tuhan perlengkapi dan Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami dan bersihkanlah kami, layakkanlah kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan dengan menyanyi doksologi dan kita memohon berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, kenyayaan Esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh dan ibadah kita selesai.